keutamaan sholat berjamaah tidak hilang karena jarak yang renggang. Kenapa? Karena esensi rapatnya shaf pada saat diperintahkan adalah untuk menjamin keselamatan hati yang semakin baik di antara umat. Maka tarahum rukaan sujud yabtaghun fadlan minallah wa ridwana. Jadi ketika situasi yang dalam kondisi yang tidak normal, maka tidak dilakukan hukum yang normal. Ya, kondisi darurat itu memang menuntut kita bersikap tadi sesuai dengan tuntutan kedaruratan itu. Sampai di forum Komisi Fatwa MUI Jember itu kita diskusikan mengenai standar bahaya orang boleh makan bangkai. Standar bahayanya itu apakah betul-betul orangnya sakit megap-megap baru boleh makan bangkai, atau cukup dia khawatir akan jatuh sakit karena nutrisi yang ia konsumsi tidak ada menyebabkan dia sakit. Khawatirnya itu sudah menjadi kebolehan masuk dalam wilayah famaniturro khairu bagin walaatin, situasi darurat tanpa ada perlawanan dan tanpa ada pelampauan batasan. Akhirnya di diskusi itu ketemu Pak dari ragam kitab itu menggunakan wa in khiftum. Jadi ketika kamu khawatir itu sudah boleh untuk melakukan tindakan yang darurat tadi itu. Takut jenengan akan mengalami gangguan nutrisi tadi itu, maka makan bangkai itu boleh. Sehingga di dalam riwayat itu ada seorang janda yang anaknya banyak, kemudian ngambil bagian daripada bangkai itu kemudian dimasak untuk anaknya. Masakannya begitu enak, tercium oleh tetangganya mau minta, lalu dia bilang, ini halal bagi kami tapi haram bagi Anda. Kenapa? Karena ini kondisi saya dalam keadaan darurat, sedangkan kondisi Anda dalam keadaan normal. Maka kedaruratan itu pun tidak berlaku global, tapi bisa juga berlaku parsial. Jadi kalau jenengan dengan saya sudah agak manula, ini sudah masuk kategori darurat. Tapi bagi yang masih muda belum masuk kategori darurat. Ya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini seharusnya kita jadikan sebagai bagian kondisi yang dihadirkan oleh Allah untuk merekat kebersamaan kita, memperkuat soliditas kita, bahwa kita adalah orang mukmin yang ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian merupakan penolong, pengayom, pelindung bagi sebagian yang lain, baik itu mukmin laki maupun mukmin perempuan. Dan kita tunjukkan keberislaman kita adalah keberislaman yang menjaga kerahmatan, yang memberikan efek terhadap kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan bagi kita yang mengerjakan dan bagi orang-orang yang sedang ada di sekitar kita. Jadi dulu itu Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, itu kan sejarah mencatat bahwa perbuatan pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah masjid, kan gitu. Yang kemudian di sana terkenal dengan Masjid Quba. Mungkin yang sudah umroh, sudah haji, sudah pernah ziarah ke Masjid Quba. Di Masjid Quba. Lah, tetapi ketika Nabi itu dalam proses membangun ini, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayul Islam a'dzam, Islam yang mana yang itu agung? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am. Rasul menjawab, Islam yang agung itu adalah menyiapkan ketersediaan makanan bagi saudaranya. Karena yang tanya ini adalah kaum Ansor. Bertanya kepada Nabi, ya Nabi, yang paling baik itu apa saya dalam berislam ini?
siapkan makanan untuk saudara kalian. Tsumma ayya Rasul, kemudian apa lagi? Nabi mengatakan, ifsa'us salam ala man arafta alam ta'rif. Sebarkan kedamaian kepada siapapun yang kau kenal atau tidak kau kenal. Berikan rasa aman setiap orang yang berdampingan denganmu. Jangan justru kamu menjadi pemicu dan pemacu terjadinya kegaduhan, ya, terjadinya keretakan. Tsumma ayya Rasul. Lalu saya mengatakan lagi, lalu apa ya Nabi? Sholatul lail wan nasu niyamun. Salat malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Riwayat Imam Muslim. Riwayat ini memberikan contoh dua aspek utama yang harus dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan keberislaman. Itu adalah menyediakan makanan bagi saudaranya. Yang kedua adalah menyebarkan kedamaian bagi orang lain. Yang ketiga, baru sepertiganya itu adalah munajahmu kepada Tuhanmu di saat banyak orang yang sudah terlelap. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, sejak pandemik kita sudah mendapat panduan kaifiyah ibadah makhdhah kita kepada Allah. Dan kalau kita tidak mengikuti pimpinan kita, imam kita, terus mau ikut siapa kita? Ya, para ulama kita, para ulama tarjih kita, bahkan yang di NU, di LBM-nya, lembaga Basul Masailnya, sama memberikan satu tuntunan agar di dalam berislam, beribadah makhdhah jangan sampai menjadi sumber bahaya dan sumber malapetaka bagi orang lain dan dirinya. Jenengan bisa bayangin kalau misal dalam satu tempat itu betul semua terkena blek, terus mati semua, siapa yang akan meneruskan perjuangan ini? Maka harus ada orang-orang yang tetap dengan cara mengikuti ilmu yang sudah dimiliki tadi itu. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan satu pemahaman berislam itu dalam rangka menciptakan kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat dengan menegakkan yang perintah kita lakukan, yang larangan kita hindari, yang petunjuk kita ikuti, maka di antara kiat untuk kita bisa menjadi solid dalam kehidupan yang memang membutuhkan pemahaman, sedangkan pemahaman kita sangat beragam, maka yang harus dikedepankan adalah kita dicipta oleh Allah dalam keadaan yang bervariasi. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nalare wong wedok karo wong lanang ya beda. Nalare sing sekolah S2, S3 karo sing SD gak tamat ya beda. Karena nalar yang berbeda ini hormati dan hargai perbedaan itu, tetapi dalam bingkai kerahmatan. Dalam bingkai kerahmatan. Saya tertarik banget Pak itu tulisan yang di sana itu, ada tulisannya ya, yang di tempat wudhu itu. Jika Anda masih tetap belum bisa pakai masker, lebih baik Anda sholatnya di luar ya. Lebih baik Anda di luar. Betul itu Pak. Kenapa? Rumah Allah itu harus dijaga. Cara menjaganya diantaranya adalah fitnah yang akan digunakan menghantam rumah Allah itu harus dihalau. Sehingga kalau ada yang terkonfirmasi itu bukan karena dia di masjid, karena masjidnya sudah mengikuti kaidah ilmu. Boleh jadi di jalan, boleh jadi di pasar, boleh jadi di toko. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dilihat hanya ketika di masjid. Tapi kalau ada orang mati di masjid, kemudian oleh tim satgas itu di swab misalkan ya, terus positif misalkan, terus dia akan mengatakan itu terkena di masjid ketika jaraknya sudah sesuai dengan gini Pak, ya tak?
Tidak ada alasan, akal mereka nggak bisa untuk menyalahkan kita. Oh, iki kena eneng kono, cuman mati neneng masjid. Soalnya apa? Sohibul masjid. Orang kalau ahli di masjid, kemungkinan matinya juga di masjid. Kalau orang itu ahli di toko, kemungkinan matinya juga di toko. Kalau ahli di sungai, non sewu tukang mancing, kemungkinan matinya juga akan di sungai. Kenapa? Karena kematian itu sesuatu yang mengikuti. Innal mauta tafirun fa innahu mulaqikum. Kau menghindar darinya, dia tetap menguntitmu. Tapi setidaknya sekali lagi bahwa ketika protokol kesehatannya sudah diikuti, tidak ada alasan bagi kaum penfitnah itu kemudian punya ruang untuk mengatakan itu klasternya masjid. Tidak. Ya. Nah, oleh karenanya mengetahui dan memahami ini menjadi penting. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Bahkan kalau saya ngikutin yang ada di media sosial, bagaimana Bangkalan itu yang Madura pada awalnya bagus-bagus saja, kemudian karena mengatakan inilah Madura, ya itu tidak ada corona gitu ya, tahu-tahu sekarang menjadi wilayah yang sangat merah, bahkan hitam. Tapi jangan kamu sepelekan itu. Orang-orang sana itu, mereka itu rela untuk mati sekedar hanya ingin menyatakan corona tidak ada. Coba demo sampai kan di balai wali kota demo, di sana demo. Kemarin saya lihat itu sepanjang itu seperti itu, ya. Karena suku dan bangsa yang berbeda tadi itu juga harus dihormati. Nggak perlu kita kemudian apa istilahnya itu sumir kepada mereka. Tidak. Kenapa? Mereka punya pemahaman mengenai kehidupan mereka sendiri, ya kan? Sedangkan pengambil kebijakan dia juga punya pemahaman mengenai tanggung jawab yang ada pada dirinya. Jenengan bayangkan saja, kalau semua orang punya otoritas, punya kekuasaan, kewenangan untuk mengatur dirinya sebebas-bebasnya, lalu tidak ada norma yang mengatur kebersamaan, tidak ada cara untuk bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan itu, kira-kira kacau Pak urip iki san. Nek jare wong Jawa angel tuturane wis, angel kandhanane. Kenapa? Karena memang kepentingannya sudah terlalu dominan. Harusnya ilmu yang dikedepankan. Dengan ilmu itu kita akan semakin memahami apa saja yang direbut ketika kita ingin mendapatkan nilai tambah. Katakanlah dengan kita melakukan perbuatan amal-amal, sekarang masih banyak kesempatan amal. Ketika satu pintu amal ini tertutup karena situasi tertentu, pintu yang lain terbuka lebar. Kemarin itu ada takmir masjid saya itu, Ustadz gimana ini, kan peraturan SE nomor 13 Kementerian Agama itu kan melarang, karena zona-zona yang orange termasuk Lumajang ya, zona orange, Jember orange ya. Jember itu yang hijau cuma ada 2 kecamatan, yang kuning ada 3, yang lain itu orange semua Pak. Saya berani karena kuning Pak, zona saya zona kuning ya, jadi saya berani. Mestinya kalau orange saya harus mengatakan pada Pak takmirnya, mohon maaf saya nggak bisa keluar. Jadi SE Menteri Agama memberikan panduan di dalam berkorban, ya, penyembelihan itu. Bahkan kalau saya berpikir sebenarnya yang lebih efektif, lebih bagus lagi, kira-kira ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sel-sel kecil itu bisa untuk hidup. Mohon maaf, Masjid Rahmah sudah terdaftar berapa binatang kurbannya Pak takmir? 2 sapi Pak, 2 sapi. Tidak ada wedusnya Pak? Oh belum, biasanya langsung ya, yang tinggal 2-3 hari itu biasanya. Nah, gini ya, kita dulu itu nilai kebersamaan kan tinggi Pak. Jadi ketika dibentuk panitia, itu tujuan utamanya distribusinya bagus ya. Tidak ada warga yang kemudian kelewatan, bisa merata.
kemudian ada kebersamaan. Di era seperti ini kita diberi kesempatan. Jadi bisa enggak kita itu, misal kita punya kambing sudah kita siapkan korban. Di RT situ itu terdiri hanya 10 kakak, tapi kebetulan miskin. Ya sudahlah, kambingnya kita serahin ke dia untuk disembelih oleh mereka. Oh, di situ ada RW, ada sekian kakak yang miskin, katakan begitu. Oke lah, sapi kita kirimkan ke dia. Kita nggak ikut, wes bismillah. Ya, kalau memang pakai fikih yang korban itu harus menyembelih, ya disembelihkan. Ya, setelah itu monggo silakan digunakan. Itu kemarin saya coba di ranting saya itu sudah ada 7 sapi, sudah ada puluhan kambing yang terdaftar itu. Saya guyoni, yang selama ini sampean kumpulin gitu itu, ya apa kalau diubah seperti itu? Oh masih berat Pak, nanti bahayanya mereka juga belum tentu bisa seperti kita. Ya kalau begitu nanti kurbannya sampean seperti tahun lalu, sewa rumah yang besar, kemudian kita kerjakan, tim yang ada kerja semua, begitu zuhur rampung kita bagikan, kita antarkan, kita yang datang kepada masing-masing orang itu. Dan yang terlibat di kerumunan ini supaya nggak ngerumun. Oh kadang-kala ngerumun itu yang ngetok ora iso ya, dan wes sing profesional ae. Ngambil jagal 5 gitu aja, guys. Jagal 5, ini ada 7 sapi. Nah, insya Allah kalau jagal kan cepet itu, karena tahu sela-selanya. Terus sekarang ini kan ada yang kayak mesin itu Pak, kalau motong tulang itu kan sudah punya, udah wes itu, insya Allah lebih cepat. Nah, diskusi bagaimana jangan sampai niat baik menjadi sumber keburukan. Niatnya bagus, ibadah kepada Allah itu coba dilihat di ayatnya. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Yang diterima oleh Allah apanya? Ketakwaan orangnya. Loh, ketakwaan itu kan hauna di dada orang itu. Lah oleh karenanya terhadap situasi yang seperti ini memang kita perlu, kalau ada perbedaan tetap harus dihormati dan dihargai. Cuman jangan sampai amal-amal pribadi itu kemudian menjadi dominan ketika kita sudah berada dalam sebuah jamaah, berada dalam sebuah persekutuan, perhimpunan, persatuan, atau di dalam sebuah jam'iyah, organisasi. Maka ikut pada imam kita. Bagaimana panduan yang diberikan supaya tidak menjadi sumber fitnah dalam kehidupan. Jadi mereka yang suku bangsanya berbeda itu pun harus lita'arofu, supaya dimengerti, dipahami. Karena dengan pengertian pemahaman yang benar, orang didudukkan pada posisinya yang tepat, maka terjadilah kebersamaan. Kerjasama itu hanya akan bisa terjadi ketika orang merasa dihargai dan dihormati akan hak-haknya. Wes di mana saja, tidak di rumah suami istri, anak orang tua, kalau hak mereka itu tidak merasa diapresiasi, saya yakin kerjasamanya tidak akan bagus. Walau suami istri, walau anak orang tua, walau kerabat famili, walau sanak saudara. Tapi kalau sudah kehormatannya diberikan, hak-haknya diberikan, dirajut bersama dengan pemahaman bahwa hak seseorang dibatasi oleh kewajibannya, maka insya Allah lita'arafu menimbulkan kerjasama, menimbulkan mahabbah, kecintaan. Tapi ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa semua yang dilakukan itu menuju kepada cita-cita luhur bersama, yakni komunitas muttaqin wal aqibatu lil muttaqin, karena mereka yang bertakwa itulah sebenarnya orang yang bisa bersaudara. Taksabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau sering mengira orang itu berkumpul, berhimpun satu seperti ini,
tetapi hati mereka sangat beragam, pikiran mereka sangat variatif. Fa bima rahmatin minallah, andaikan tidak karena rahmat yang diturunkan oleh Allah berupa Islam, Al-Quran, maka sulit orang itu bisa lunak hati, kemudian santun dalam menerima perbedaan. Sehingga Pak Haidar Nasir pernah mengatakan, jangan sampai kaifiyah, cara di dalam kita mensikapi suatu keadaan membuat kita itu centang perenang, membuat esensi di dalam keislaman kita rusak, membuat tujuan yang ingin kita gapai menjadi musnah. Artinya kita nggak akan sampai ke tujuan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita hanya berbeda cara saja, kemudian kita tidak sampai kepada hakiki. Kenapa Islam itu hadir dalam kehidupan manusia? Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika ingin solid selain penghormatan, iyyakum wadzanna, hindari buruk sangka, hindari prasangka-prasangka yang buruk, apakah itu kepada Allah, apakah itu kepada sesama, apalagi kepada pemimpin panjenengan. Ya, karena Rasul sudah menjamin umatku tidak akan pernah bersepakat dalam hal yang menyesatkan. Nih jenengan itu sudah punya kitab namanya Himpunan Putusan Tarjih, jenengan punya kitab namanya Tanya Jawab Agama sampai berapa sekarang? Jilid ke-8 gitu, yang terbaru. Ada fikih yang kontemporer. Itu kalau semua sudah rumusan, bagaimana kita tinggal memahami kemudian mengamalkan. Ayo kita yakin bahwa para pemimpin kita itu di dalam merumuskan betul-betul judil wus'i, mencurahkan potensinya seoptimal mungkin untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Kita bersyukur punya imam, punya pimpinan yang seperti itu. Jadi kita tidak ngawur, setiap kegiatan kita mengacu pada pedoman hidup Islami. Bagaimana Islam mengajarkan keyakinan kita. Memang kalau kita buka yang namanya YouTube, media sosial, bahkan di sana itu ada keinginan antar tokoh diadu-adu, antar tokoh itu dijejerkan, kemudian dicari yang berbeda, intinya dibenturkan. Agar apa? Kita itu muncul sentimen hikitnya, kedengkian kita. Nah, kita yang cerdas tidak boleh termakan oleh itu. Tapi jelas silsilatul ulumnya, silsilah pengetahuannya ini jelas. Profesor Dr. Samsul Anwar itu memang ahli hadis, Pak. Luar biasa. Orang alim. Gitu. Cuman karena beliau ada di akademisi, bukan dari sosok kiai yang di pondok, kelihatannya ya seperti kita biasa-biasa saja. Oleh karena itu, jangan ada zon-zon yang mengarah kepada yang buruk. Buruk sangka harus kita hindarkan. Pandemik ini konspirasi global, nggak usah mikir yang terlalu tinggi. Realitanya ada, titik. Akeh wong loro, akeh wong mati, bahkan tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal. Berapa kontribusi daripada rumah sakit kita, gitu? Berapa biaya yang ikut digunakan mendanai, gitu? Luar biasa. Kita tugasnya mengikuti. Nek ngono ayo hati-hati. Zon-zon yang buruk kita hindari. Yang ketiga, la yaskar qaumun, jangan mengembangkan peremehan. Ala opola pandangannya sampean niku, jangan begitu. Kenapa? Karena itu sumber daripada ketidaknyamanan di dalam kita hidup bersama. Loh, saya sendiri Bapak, tadi kan kebetulan sholat itu di Wonorejo subuhnya ya. Wonorejo itu kata Mas yang nyupirin saya, ini masjid yang dikelola oleh ranting Muhammadiyah, Pak. Di Wonorejo. Enggak tahu ya, ada enggak ya rantingnya di Wonorejo itu? Ada ya di daerah sana itu. Nah, pada waktu sholat subuh, ternyata sholat subuh di sana imam tidak kunut, imamnya tidak kunut.
Tapi ada makmum yang kunut. Ada makmum yang kunut. Dia lebih panjang. Tapi di situ ada dzikir keras. Ada dzikir pada salatnya keras. Nah, saya baca di tulisannya itu ada al-waqfu min ahli Abu Ahmad wa auladihi wa zaujatihi. Jadi ada tulisan ini bangunan dibangun atas wakaf Abu Hamid dan istri dan keluarganya. Itu ada kalimat begitu. Berarti itu menerima bantuan bangunan di sana itu. Ada TK-nya, Pak. Ada TK-nya juga, ada lembaga pendidikannya. Nah, yang saya maksud ketika kita melihat realitas seperti itu, apakah kemudian kita merasa misalkan itu lebih rendah daripada kita? Loh, kalau perasaan itu muncul, ini yang akan menjadi jarak dalam kehidupan bersama. Untuk solid sulit. Kenapa? Karena kita belum mampu menempatkan posisi orang itu. Ilmu yang berbeda jangan diperlakukan sama. Kondisi objektif lingkungan itu berpengaruh terhadap pilihan-pilihan. Maka Islam yang rahmatan lil alamin itu tentu akan mempengaruhi cara pandang setahap demi setahap. Bahasa hadisnya itu ajak ngobrol manusia itu sesuai cara nalar mereka. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, maka dalam kehidupan kita soliditas kita, kekompakan kita akan bisa kita pertahankan. Kalau tidak, ya bubrah. Makanya pada peringatan hari kemerdekaan 3 tahun yang lalu itu kan pernah ada dialog nasional, dialog kebangsaan yang Pak Haidar itu mengatakan begini, sesungguhnya kejujuran di dalam membangun komunikasi anak bangsa itu lebih penting dari segalanya. Nah, sekarang itu yang banyak kan retorika-retorika yang kemudian tidak diikuti dengan ketulusan. Akibatnya apa? Hampir semua kegiatan yang berbasis kebutuhan pokok anak bangsa selalu terjadi reduksi, Pak. Istilahnya gak nyampe 100%. Akibatnya apa? Ya sulit untuk mengukur keberhasilannya, itu sulit. Nah, oleh karena itu kita upayakan tidak sampai menjadi orang yang sukhriyah, meremehkan pandangan orang, meremehkan tindakan orang. Kenapa? Boleh jadi orang yang infak 100.000 itu lebih baik nilainya daripada yang 100 juta. Kenapa? Karena baik nilai itu bergantung kepada suasana orang itu sendiri. Maka dulu ada orang-orang melarat protes pada Nabi, ya Rasul, celaka, surga diborong oleh orang-orang kaya. Nah, kok bisa begitu? Iya, orang kaya itu sholat seperti aku juga sholat. Apa beda sholat wong miskin karo wong sugih? Subuh wong sugih 8 rakaat ngono.